إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua berbagai limpahan nikmat dan anugerah, termasuk keberadaan kita hadir di masjid yang mulia ini, menunaikan sebuah kewajiban dari kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimat, sebagai seorang mukmin dan mukminah, yaitu menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Dan kita duduk di majelis ini saling ingat mengingatkan akan beberapa hal dari perkara agama. Itu juga adalah sebuah nikmat yang agung, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, saling mempelajarinya antara sesama mereka. Tidaklah mereka duduk seperti ini kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan dinaungi, mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majlis tersebut dibanggakan di depan para malaikatnya. Maka ini dari keutamaan seorang yang duduk di majlis ilmu, seorang yang duduk di masjid-masjid mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan saling mempelajarinya. Apalagi kita di waktu antara salat maghrib dan isya, seorang yang duduk di sebuah masjid, dia menunggu hingga masuk waktu salat berikutnya. Walaupun dia duduk tidak berbuat apapun, namun dia di sisi Allah dicatat sebagai orang yang sedang melakukan salat. Sebagaimana telah syah hal tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa yang duduk di masjid menunggu waktu salat berikutnya, dikatakan bahwa dia sedang menunggu, sedang melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang selalu membawa kebaikan, membawa berkah dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ayat-ayat Al-Quran dari permulaan surah Al-Mu'minun adalah ayat-ayat yang sangat indah, berisi pijakan kehidupan dan sifat-sifat seorang mukmin yang hendaknya selalu kita perhatikan dan selalu kita kaji di dalam kehidupan, agar supaya kita amalkan di dalam kehidupan ini dan mewarnai kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin." فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah berfirman, tadi beberapa ayat saya bacakan dari awal surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 dari urutan surah dalam Al-Quran. Allah berfirman di awal surah, "Qad aflaha al-mu'minun." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Allah jamin keberuntungan bagi siapa yang beriman kepadanya. Perhatikan di dalam bahasa ayat, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Kata aflah ini dalam bahasa Arab itu namanya kata kerja yang telah lampau. Dibahasakan dengan kata kerja yang telah lampau untuk menunjukkan bahwa keberuntungan bagi kaum mukminin adalah hal yang dipastikan. Sudah berlalu ketetapan Allah bahwa kaum mukminun pasti mendapatkan keberuntungan. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat orang yang beriman. Setelah diterangkan keberuntungan bahwa kaum mukminin adalah beruntung, kemudian Allah terangkan siapa orang-orang yang beriman itu. Ya. Maka dijelaskanlah beberapa sifat dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Kemudian di akhir dari ayat-ayat yang saya bacakan, Allah kembali memberikan keutamaan untuk orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Ulaika humul warithun." Mereka inilah para pewaris. Mereka inilah para pewaris. Allah membahasakannya dengan pewaris. Kita maklumi bahasa warisan di dalam pengertian kita. Ini pasti mendapatkan hal yang berharga. Seorang yang dikatakan ahli waris karena dia mewarisi harta. Dari siapa yang dia warisi? Ini Allah bahasakan orang yang beriman adalah para pewaris. Apa yang mereka warisi? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jadi orang yang beriman adalah mereka yang mewarisi surga Firdaus dan kekal di dalam surga tersebut. Dan surga Firdaus ini adalah tingkat yang paling tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab surga bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Dan surga Firdaus ini adalah di tingkat yang paling tinggi. Atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini salah satu dari keberuntungan
orang-orang yang beriman yang diterangkan di dalam ayat yang mulia ini. Dan kalau kita ingin membahasakan atau ingin menceritakan tentang keberuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, ini adalah hal yang sangat banyak sekali. Perkara yang sangat luas untuk diuraikan. Namun cukup di sini saya akan mengisyaratkan beberapa ayat yang menjelaskan keberuntungan dan kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu Allah Subhanahu wa taala jamin mereka selalu diberi hidayah, selalu diberi cahaya yang menerangi jalan mereka. Allah berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Allah menjamin mereka dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Mereka berada di dalam kegelapan maksiat, Allah keluarkan menuju kepada kegelapan ketaatan. Dari kegelapan kejelekan menuju kepada cahaya kebaikan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang yang beriman dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Perhatikan, disinggung salah satu makna keimanan, yaitu keimanan kepada Rasul. Siapa yang bertakwa dan dia beriman kepada Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan mengadakan untuk kalian, akan memberikan untuk kalian dua bagian dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan Allah akan memberikan untuk kalian cahaya, kalian berjalan dengannya. Wa yaghfir lakum. Dan Allah akan mengampuni kalian. Sebab keimanan, mewujudkan makna keimanan, ini adalah sebab pengampunan. Sebab yang menyebabkan hamba diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Keimanan merupakan sebab pengampunan. Ini diterangkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, untuk mereka pengampunan dan rezeki yang mulia. Sebutkan pengampunan dan rezeki, karena siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, caranya adalah dengan ia memperbaiki keimanannya. Dengan ia memperbaiki keimanannya. Maka keimanan ini selalu memberikan kebaikan bagi seorang hamba. Orang yang beriman, mereka adalah wali-wali Allah. Mereka adalah wali-wali Allah. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahawa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian diterangkan siapa wali-wali Allah ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan selalu bertakwa kepadanya. Ya, jadi yang disebut wali-wali Allah. Dan orang yang beriman dengan keimanan yang benar, Allah Subhanahu wa taala jamin untuknya kebahagiaan di dalam hidup. Allah jamin untuknya kebahagiaan hakiki di dalam hidupnya. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan ia adalah seorang yang beriman, isyaratkan keimanan. Ya, kalau dia beramal saleh dan beriman, laki-laki maupun perempuan,
Allah menjamin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan memberikan untuk mereka pahala yang lebih baik dari amalan yang mereka lakukan. Iya. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan orang-orang yang beriman. Dan ini saya kira adalah hal yang dimaklumi. Namun di dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi terdapat perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Karena di dalam ayat-ayat itu diterangkan apa sifat-sifat orang yang beriman. Orang yang beriman itu punya sifat, punya ciri yang mereka bersifat dengannya. Maka di dalam ayat-ayat ini dijelaskan beberapa sifat orang-orang yang beriman. Sifat yang pertama dalam lanjutan ayat, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian Allah jelaskan siapa orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sifat mereka yang pertama, orang-orang yang dalam salat mereka itu mereka selalu khusyuk. Ini sifat yang pertama dari sifat orang-orang yang beriman, khusyuk di dalam salatnya. Apa itu khusyuk dalam salat? Khusyuk artinya dia merendah diri kepada Allah. Dia datang dalam keadaan dia sadar bahwa ia adalah seorang hamba, makhluk dari makhluk ciptaan Allah. Andai kata bukan karena rahmat dan kebaikan Allah, tidak mungkin dia berada dan berwujud di atas muka bumi. Iya. Khusyuk adalah ketenangan di dalam salat. Ketenangan di dalam salat. Dan ia selalu tunduk dan menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tunduk dan menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dengan khusyuk di dalam salat. Dan tentunya memahami makna khusyuk ini sebenarnya banyak pembahasan, karena dia adalah pembahasan yang dibahas di dalam fikih salat dan dibahas juga berkaitan dengan akhlak, ya, dan etika. Namun di sini saya ingin mengisyaratkan beberapa kiat yang menyebabkan seorang hamba itu bisa khusyuk di dalam salatnya. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara seorang itu khusyuk dalam salat. Beliau berpesan dalam sebuah sabda yang sangat agung. Beliau bersabda, "Idza qumta lis-salati faqum salata muwaddi'in." Kalau engkau berdiri untuk salat, maka berdirilah engkau seakan-akan itu adalah salat perpisahan. Berdirilah engkau seakan-akan itu adalah salat perpisahan. Perhatikan ya, sabda Nabi SAW yang sangat agung ini. Jadi siapa yang ingin melakukan salat, anggap salat yang dia akan lakukan itu adalah salat perpisahan. Anggap misalnya sebentar lagi kita salat Isya. Anggap ini kita tahu salat Isya kita salat yang terakhir di atas muka bumi. Setelah itu kita semua akan kembali kepada Allah, akan meninggal dan kembali kepadanya. Kira-kira apa yang kita akan lakukan untuk salat yang terakhir ini? Tentunya kalau dia adalah seorang yang berpikir kebaikan untuk dirinya, pasti dia akan memanfaatkan salat yang terakhir ini sebagai kesempatan agar dosa-dosanya diampuni dan dia dimasukkan ke dalam surga. Maka ini adalah hal yang sangat membantu seorang hamba untuk khusyuk di dalam salatnya. Untuk khusyuk di dalam salatnya. Apabila engkau berdiri untuk salat, maka salatlah engkau seakan-akan itu adalah salat perpisahan. Kemudian kiat yang kedua, Nabi SAW bersabda, ketika beliau ditanya tentang ihsan, kata beliau, an ta'budallaha ka'annaka tarahu
Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu seperti itu, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ya. Ini juga dari jenjang seorang yang bisa khusyuk dalam ibadah. Dia menghadirkan ihsan pada dirinya. Bagaimana itu ihsan? Jadi dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Ya, perhatikan bahasanya, seakan-akan melihat Allah. Karena di dunia ini dalam keadaan seorang terjaga, tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dia melihat. Dan ini derajat yakin di dalam diri, kesadaran dan khusyuk yang sangat tinggi, menyebabkan ia seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia pada segala ibadahnya seakan-akan ia melihat Rabb-nya. Kita misalnya dalam kehidupan, kadang kita kerja di sebuah lembaga atau di sebuah tempat, ada pimpinan. Kalau kita melihat pimpinan kita kerja ada di depan kita, pimpinannya mengawasi, dan kita melihatnya, maka ini biasanya seorang lebih serius untuk kerja. Jelas ya? Ini di kehidupan dunia, antara seorang makhluk dengan makhluk yang lainnya. Dan perhatikan bagaimana kita antara seorang makhluk dengan yang menciptakannya. Kalau seorang tidak sampai ke derajat ini, maka dia ada jenjang yang kedua. Hendaknya dia ketahui bahwa Allah melihatnya. Apapun yang dia lakukan, Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah melihat segala gerak-geriknya. Allah mengetahui apa yang dia niatkan. Semuanya diketahui oleh Allah. Maka ini akan membawa seorang hamba untuk bisa khusyuk di dalam salat. Dan ini kaidah umum juga berlaku untuk seluruh ibadah. Kemudian yang ketiga dari kiat yang seorang itu bisa khusyuk dengannya adalah dia mempelajari bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituntunkan oleh beliau. Sebab Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Iya. Jadi seorang yang melakukan salat itu harus dia pelajari bagaimana tuntunan Nabi. Ya. Bagaimana hadis Rasulullah menuntunkan salat. Bagaimana hadis Rasulullah menuntunkan salat. Bukan sekadar kita mencontoh orang-orang tua kita, siapa yang berada di sekitar kita melakukan salat, kita juga ikut salat. Ya. Tapi seorang hendaknya mempelajari bagaimana Nabi melakukan salat. Sebab di dalam praktek salat yang diajarkan oleh Rasulullah, siapa yang memahaminya dan punya fikih terhadapnya, ini akan memberikan mana khusyuk untuknya di dalam salatnya. Kemudian yang keempat, dan ini mungkin yang terakhir, bab membahas tentang kiat-kiat khusyuk dalam salat, pembahasan yang panjang. Yang terakhir di sini yang ingin saya isyaratkan, bahwa di antara hal yang membantu seorang untuk khusyuk, dia memahami bacaan yang dia baca di dalam salatnya. Iya. Dan ini termasuk kekurangan kita dalam kebanyakan salat kita. Kadang bacaan yang kita baca di dalam salat kita tidak pahami apa artinya. Kita pahami apa artinya pun kadang maknanya tidak masuk ke dalam hati. Iya. Dan ini dari hal yang kadang bisa melalaikan seorang hamba dari khusyuk. Padahal kalau dipahami bacaan-bacaan salat itu sungguh sangat indah. Saya beri satu contoh misalnya. Di dalam salat kita ada takbiratul ihram. Ada takbir perpindahan. Di takbir paling banyak kita dengarkan dalam salat. Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Kalau terjemahan semuanya paham. Allahu Akbar artinya apa? Yang maha besar. Allah yang maha besar. Tapi coba kita renungi makna dua nama ini, Allah
akbar. Allah artinya yang diibadahi dengan penuh pengagungan, kecintaan dan pemuliaan kepadanya. Akbar artinya yang maha besar. Dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Allah maha besar dalam zatnya. Allah maha besar dalam rububiyahnya, di mana Dia satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki dan mengatur segala perkara. Allah maha besar dalam uluhiyahnya, di mana Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Allah maha besar dalam nama-nama dan sifatnya. Allah maha besar dalam ketentuan dan takdirnya. Allah maha besar dalam agama dan syariatnya. Perhatikan ya penjabaran mana Allah maha besar. Coba seorang takbir yang baca Allah Akbar, dia hadirkan mana ini, pasti akan beda. Kekhusyukan di dalam dirinya. Kalau dia sekadar membaca Allah Akbar, dia tidak pahami makna dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana. Iya. Maka ini perlu dipelajari agar supaya seorang itu bisa khusyuk di dalam salatnya. Maka secara umum khusyuk di dalam salat ini adalah sifat orang yang beriman. Allah firman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk ini adalah hal yang menyebabkan seorang diampuni dosanya oleh Allah. Di dalam surah Al-Ahzab disebutkan beberapa 10 orang yang melakukan amalan salih, salah satunya wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Kemudian Allah berfirman, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Allah siapkan untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Ini bagi laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Dan khusyuk ini adalah sifat para nabi dan para rasul. Ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Ini adalah sifat para nabi. Karena itulah ya, seorang mukmin hendaknya dia berusaha mendidik dirinya agar supaya dia bisa khusyuk dalam seluruh ibadah. Khususnya dalam ayat ini ditekankan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Maka ini adalah ciri yang pertama dari ciri orang yang beriman. Kemudian dalam kelanjutan ayat dikatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman itu adalah orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Berpaling dari hal yang sia-sia, perkara yang tidak berguna. Iya. Ini penyebutan sifat yang kedua. Ketika kita mendengarkan di dalam ayat ini bahwa sifat orang yang beriman berpaling dari hal yang sia-sia, apa maknanya? Ini memberikan kepada kita banyak makna. Yang pertama, memberikan kepada kita makna bahwa hidup ini, segala saat dan kesempatan yang kita jalani dalam kehidupan, semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hal-hal yang sia-sia, orang yang beriman berpaling darinya. Sebab ini adalah kerugian bagi mereka. Kerugian bagi mereka. Karena itulah mereka menggunakan segala waktu dan saat semampu mungkin untuk hal yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ingat bahwa kehidupan ini ada pertanggungjawabannya. Kita hidup di dunia ini bukan dicipta begitu saja. Ada pertanggungjawaban. Kita hidup di dunia bukan untuk selama-lamanya kekal di dunia, tapi kita hanya untuk sementara. Rasulullah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini
seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang sekedar berlalu saja. Orang yang berasing, orang yang asing tinggal di dunia, dia bukan penduduk negeri itu. Dia tidak berniat mukim di negeri itu. Itu orang yang asing namanya. Orang yang sekedar berlalu, musafir yang melakukan perjalanan, dia singgah di sebuah kota hanya untuk memenuhi perbekalannya saja. Setelah itu dia melakukan perjalanan. Maka Nabi berkata, jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau sekedar berlalu. Ya, karena kita semua ini sedang musafir, sedang melakukan perjalanan, yaitu perjalanan ke negeri akhirat. Setiap waktu dan saat yang kita jalani di atas muka bumi ini harus kita pertanggungjawabkan. Mau tidak mau, kita senang maupun tidak senang, itu sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'. An 'umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an 'ilmihi fima 'amila bih." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Pada hari kiamat tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah tentang umurnya, di mana dia habiskan. Pertanyaan yang kedua tentang waktu mudanya, di mana dia sirnakan, di mana dia usangkan waktu muda itu. Pertanyaan yang ketiga tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan? Bagaimana cara dia dapatkan? Dari sumber yang halal, dari perkara yang haram. Ini semuanya akan dipertanyakan. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang harta, kemana dia belanjakan, kemana dia manfaatkan. Kemudian pertanyaan yang keempat, an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu itu. Ini 4 pertanyaan. Semuanya harus kita jawab sebelum kedua kaki kita bergerak pada hari kiamat. Iya. Maka wajar kalau di dalam ayat ini disifatkan seorang mukmin itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman adalah orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Iya. Kemudian makna yang kedua, ketika dikatakan bahwa orang yang beriman berpaling dari perkara yang sia-sia, kalau yang sia-sia saja mereka tinggalkan, apalagi perkara yang haram, ya, perkara yang merupakan maksiat dan dilarang oleh Allah, pasti mereka akan lebih meninggalkan hal tersebut, lebih meninggalkan hal tersebut. Dan inilah sifat seorang mukmin. Dia selalu menjaga dirinya, selalu menjaga dirinya untuk bisa berada di atas hal yang dia manfaatkan, di atas amalan yang menjadi bekal untuknya ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga diterangkan di dalam ayat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang beriman itu adalah orang yang terhadap perbuatan zakat mereka menunaikannya, mengerjakannya. Iya. Sini saya bahasakan dengan kata terhadap perbuatan zakat. Sebab ayat ini ditafsirkan oleh para ulama dengan 2 penafsiran. Iya. Ada yang menafsirkan ayat ini bahwa orang yang beriman itu sifatnya adalah dia mengeluarkan zakat. Zakat yang dimaklumi. Dan zakat itu ada 2 macam. Ada zakat yang wajib dan ada zakat yang sunnah. Zakat yang wajib ini atau zakat yang sunnah itu biasanya kita kenal dengan istilah sedekah. Ya, tapi dia disebut juga zakat dalam istilah syariat kita. Dan ada zakat yang wajib pada harta benda, pada emas dan perak atau yang semisal dengannya, pada hasil bumi, pada peternakan, pada perniagaan. Ini semua dari barang-barang yang diwajibkan zakat dan ada ketentuan-ketentuan dalam kewajibannya. Jadi seorang yang beriman dia menunaikan zakatnya. Kapan ada kewajiban zakat terhadap dirinya, dia menunaikan dan mengerjakannya. Inilah orang yang beriman.
Ini sifat mereka. Ini penafsiran yang pertama dari ayat. Penafsiran yang kedua, ayat menafsirkan kata zakat di sini dari maknanya secara arti bahasa. Karena zakat itu secara bahasa adalah tazkiyah. Ia mensucikan diri, membersihkan diri. Membersihkan diri. Dan orang yang beriman itu adalah orang yang selalu mensucikan dirinya dengan ketaatan. Mensucikan dirinya, dia bersihkan dirinya, dia hindarkan dirinya dari kemaksiatan dan kenistaan. Iya. Ini orang-orang yang beriman. Dan mensucikan diri ini adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Qur'an. Bahkan sifat yang Allah bersumpah tentangnya. Kita semua menghafal ayatnya ya. Di surah Asy-Syamsi, wasyamsi wadhuhaha. Wasyamsi wadhuhaha. Wasyamsi itu artinya demi matahari dan demi waktu duha. Ini sudah dua sumpah. Satu ayat dua sumpah. Ini berapa ayat? Wasyamsi wadhuhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wama banaha, wal ardi wama tahaha, wa nafsi wama sawaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. 8 ayat terkandung di dalamnya belasan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah, apa yang Allah sumpahkan dengannya? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh sangat merugi orang yang menodai, mengotori jiwanya. Perhatikan, ini adalah perkara yang sangat besar. Mensucikan diri. Keimanan, amalan-amalan keimanan itu adalah hal yang mensucikan diri seorang hamba. Karena itu iman banyak cabangnya. Iman itu banyak cabangnya. Nabi kabarkan bahwa iman lebih dari 73 cabang. 73 sampai 79 cabang. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah, paling bawahnya menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu bagian dari keimanan. Menyambung silaturahmi bagian dari keimanan. Berbuat baik kepada tetangga bagian dari keimanan. Berbakti kepada orang tua bagian dari keimanan. Menyebarkan salam antara sesama muslim bagian dari keimanan. Banyak lagi amalan keimanan. Dan amalan-amalan keimanan ini membersihkan jiwa.